Tahu nggak, setiap detik di dunia trading itu sangat berharga, dan kamu selalu ketinggalan momen itu. Gara-gara kamu selalu terlambat mendapatkan informasi, apalagi informasinya nggak akurat. Kamu bingung harus mendapatkannya dari mana. Tapi, gimana kalau ada cara untuk mendapatkan sinyal trading yang cepat dan dapat diandalkan setiap saat? Kami menyediakan signal VIP yang bukan hanya memberikan sinyal, tapi juga lengkap dengan stop loss, take profit, dan manajemen yang detail. Jadi, kalian bisa langsung menghitung risiko dan potensi keuntungan saat melakukan open posisi. Dan dengan akun master yang dilengkapi dengan expert advisor, sinyal dikirim langsung ke channel tanpa delay, memastikan kalian selalu mendapatkan informasi tepat waktu saat momentum terbaik muncul. Sinyal trading VIP memberikan analisa pasar yang terperinci, akurat, jelas, sederhana, praktis, dan menguntungkan. Dan yang lebih menarik lagi, kalian bisa join ke channel Signal VIP kami secara gratis. Cukup membuka akun di broker yang kami rekomendasikan. Jadi, mau tunggu apa lagi? Join sekarang. Halo Sobat Lensa, ketemu lagi dengan saya Yogi di acara Lensa Podcast. Nah, untuk episode kali ini kita akan ada pembahasan yang seru ya, yaitu mengenai trading di masa kini. Nah, seperti kita ketahui di masa kini ya lebih mudah untuk mengakses trading ya dari berbagai macam platform dan juga instrumennya. Nah, untuk membahas pembahasan yang seru ini saya nggak sendirian nih, saya ditemenin sama Wahyu yang juga merupakan seorang trader juga ya mungkin ya. Ya kurang lebih begitulah. Oke, apa kabarnya nih Wahyu nih? Alhamdulillah baik. Halo Sobat Lensa. Oke, nah kita mau bahas nih soal trading di masa kini ya. Menurut Wahyu kalau di masa kini tuh gimana sih trading sekarang? Untuk trading masa kini menurut saya ya lebih enak ya. Selain aksesnya lebih mudah juga banyak sekali. Ya seperti kita lihat di media sosial banyak seperti edukasi-edukasi tentang pengenalan trading. Jadi lebih mudah lah sekarang. Untuk anak muda nih jangan sampai ini ya melewatkan momen ini nih. Karena trading di masa kini itu benar-benar sangat mudah, di mana tinggal kemauan kita sendiri. Benar-benar. Apalagi kalau anak muda kan sangat aktif di media sosial ya. Ya. Dan sekarang di media sosial tuh banyak banget info-info maupun ilmu ya soal trading. Jadi gampang banget buat aksesnya ya. Betul. Apalagi di sekarang ini ada yang namanya platform itu MetaTrader ya, aplikasi di mana kita untuk melakukan transaksi tradingnya. Iya itu juga kan bisa langsung di smartphone ya ataupun di laptop PC ya, itu pasti lebih gampang ya karena rata-rata mungkin orang sekarang udah punya ya semuanya smartphone ataupun laptop PC ya. Ya rata-rata sih siapa sih yang nggak punya handphone ya, hampir dilihat di baik di rumah di mana-mana. Anak kecil juga sekarang udah pada pegang HP ya. Iya, cuman kalau anak kecil bisa ngasih trading kayaknya enggak ya, harus ada minimal umur juga ya. Ya kalau masih anak kecil lebih baik belajar dulu lah. Kalau trading ini kan merupakan bisnis buat ya orang dewasa lah ya. Iya, karena trading ini memang bisnis juga ya, menghasilkan juga. Jadi mungkin orang yang lebih dewasa akan lebih paham lah ya. Betul sekali. Dan soalnya kalau trading juga berkaitannya sama mental sama emosi ya. Nah, itu ya. Kalau anak kecil kan tahu sendiri ya. Ya. Mental sama emosinya belum terkontrol mungkin ya. Apalagi anak kecil kan ya uangnya juga masih minta lah ya ke orang tua. Benar. Nah, jadi gampang banget ya buat akses dunia trading saat ini. Perbedaannya sama dulu apa sih kira-kira yang berbeda banget? Kalau di saat dulu saya kurang tahu ya, tapi saya juga pernah dengar ya sharing-sharing sama trader-trader zaman old ya. Itu katanya kalau waktu dulu itu kita mau transaksi itu harus via telepon. Oh iya. Ya. Kalau nggak salah itu ke pihak broker ya. Broker itu kan sebagai jembatan kita ke market ya. Jadi susah ya, ribet ya. Betul, apalagi pas kita gak ada pulsa, kita mau open kan susah. Bener. Apalagi kan kalau trading itu soal akurasi waktu ya, maksudnya harga terus bergerak ya. Kalau kita telepon, mungkin harga udah gerak kemana baru tereksekusi gitu ya posisinya.
Ya disitulah banyak apa ya trader-trader zaman old juga banyak yang kaget mungkinnya sama trading sekarang itu beda banget lah ya. Iya. Mungkin dari itu kalau dari segi transaksinya ya. Kalau dari segi yang lain mungkin fundamental atau teknikal Nah, susah ya dapat, mungkin betul. indikator pun susah mungkinnya dulu ya. Ya beda sama sekarang ya. Kalau sekarang seperti fundamental kita cari aja informasi-informasi dari sumber terpercaya ya. Iya, benar-benar. Nah, itu sudah banyak sekali informasi-informasi tentang market, tentang news dan lain-lain. Jadi lengkap sekali kalau tinggal gimana kemauan kita untuk belajar di dunia trading ini. Bener. Kalau dulu kan kita mungkin mau tahu berita dari Amerika Serikat harus nunggu besok ya. Dari koran kita baru bisa baca. Itu pun kan ketinggalan momen ya. Iya, udah Newsnya. sehari sebelumnya. Iya, kita gak bisa ngambil momen saat news itu. Kalau sekarang udah gampang banget ya. Sambil kita mantengin HP, tinggal tunggu momen langsung entry posisi. Langsung Ya, dapat momennya. benar. Itu berarti dari tadi kita udah ada perbedaan dari eksekusi market, barusan dari fundamental ya. Terus kalau dari teknikal, kayaknya dulu untuk dapat indikator nggak semudah ini ya. Kalau sekarang kan di berbagai macam platform juga indikator gampang ya. Cuman tinggal kita belajar aja nih indikatornya gimana ya. Betul. Mungkin dulu kita harus ketemu sama mentor yang benar-benar trader ya. Tapi kalau sekarang ya kita gak perlu ketemu orangnya langsung, bisa langsung via media sosial juga banyak sekali ya sekarang. Iya ya, rame banget ya sekarang konten-konten banget, soal trading. Soalnya lagi rame banget. Ditambah kalau sekarang kan mungkin untuk yang trading dulu itu taunya cuman di saham dan mungkin di forex, komoditas ya. Nah kalau sekarang kan udah ada kripto juga ya, udah ada yang lain-lain. Itu juga termasuk di trading ya. Jadi makin rame ya di sosial media ya. Ya pastinya ya di dunia trading ini pokoknya di zaman sekarang ini lagi apa ya, lagi rame-ramenya digandrungi sama anak-anak muda. Apalagi kripto nih biasanya yang digemari anak muda nih. Iya, cuman kita yang penting harus tahu ya kelebihan dan kekurangannya dari yang tadi saya sebutin, ada saham, ada forex, ada komoditas, ada kripto. Itu kan pasti ada plus minusnya ya. Jadi Betul sekali. itu juga harus dicari ya. Di media sosial banyak nggak sih yang kayak gitu, yang ngejelasin tentang plus minusnya kayak gitu? Banyak Mas Yogi, karena kan ketika market saham, forex, kripto itu berbeda-beda pergerakannya. Iya, benar-benar. Ya, dan mempunyai ciri khas mungkin ya. Mempunyai ciri khas masing-masing ya. Jadi untuk para pemula nih ya yang penting kita harus tahu dulu jenis-jenis tradingnya. Cara trading kita cocok di mana nih? Entah forex, saham atau komoditi. Benar, jadi harus cari yang cocok juga ya. Ya. Kalaupun memang ada modal ya nggak ada salahnya dicoba semua ya. Kalau Mas Yogi ini cocoknya di pasar mana nih kalau boleh tahu nih? Saya kalau untuk ditanya kayak gitu forex kayaknya enak ya karena likuiditasnya cepat nih. Saya senangnya misalnya open posisi hari ini close bisa beberapa menit atau beberapa jam udah bisa close posisi kan, udah bisa profit kita. Kalau untuk saham dan kripto rasanya lebih lama ya untuk likuiditasnya. Nah, saya pilih forex itu karena likuiditasnya cepat. Oh, jadi di forex itu memang kita bisa ngambil keuntungannya per menit bahkan per detik ya. Iya. Habis kayak gitu tinggal di WD. Tinggal di WD, betul sekali. Oh, saya manggilnya Mas ya karena ya Mas Yogi lebih senior lah dari saya. Aduh. Saya kelihatan kok di kamera ini masih muda. Kelihatannya aja. Oke. Mungkin banyak nih yang anak muda gampang sih emang untuk mengakses trading ya, untuk belajar, untuk mengetahui trading itu apa. Cuman kan untuk anak muda rata-rata terkendalanya itu pasti di modal ya. Betul. Nah, untuk saat ini nih, trading saat ini modal tuh seberapa penting sih dan harus sebesar apa untuk trading kira-kira menurut pandangan Mas Wahyu nih? Ya untuk trading itu untuk kita menghasilkan cuan paling penting ya itu ya modal dan juga teknikal ya. Tapi untuk anak muda yang baru terjun ke dunia real saya saranin sih pakai modal kecil dulu ya. Soalnya apa nih Mas Yogi? Soalnya ketika pertama kali terjun ke dunia real, dunia trading realnya, ketika mungkin mengalami loss ya mungkin itu
anggap aja sebagai percobaan lah ya untuk kita ke trading realnya. Iya. Jangan pakai modal besar dulu saat pertama terjun langsung loss, itu malah bikin trauma nanti ke depannya. Gak mau trading lagi. Kapok ya. Nah, iya, Apalagi gitu. ya kita tahu lah saya ataupun Wahyu juga pernah lah mengalami masa muda di umur-umur segitu mental kita atau emosi kita nggak stabil ya. Iya. Maaf Mas Yogi, saya masih muda ya. Ya saya juga sebenarnya masih muda sih ya. Ya boleh lah. Oke, jadi untuk yang baru mulai mungkin ya, yang masih pemula, yang masih muda juga, yang terkendala modal, sebenarnya modal bukan kendala ya, bisa disesuaikan. Nah terus yang kedua nih, biasanya anak muda tuh cenderung FOMO ya, atau bisa dibilang fear of missing out ya, itu tuh takut ketinggalan momen nih, dimana kalau temen-temennya udah mulai trading, mereka langsung, saya harus trading pokoknya. Padahal mereka belum tahu apa-apa, ataupun ketika udah punya akun trading nih ya, mereka saya udah takut ketinggalan momen nih, udah harusnya open posisi, mereka open posisi walaupun belum. Nah, cara mengatasi jangan terjebak sama FOMO ini gimana sih buat anak muda? Kan katanya Wahyu di sini masih anak muda nih, dari POV anak muda kayak gimana nih? Oh, jadi kata lain FOMO itu ikut-ikutan ya? Iya, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan sesuatu lah. Oh, jadi dia Takut ketinggalan momen. Ya. Ya, kalau untuk anak muda ya, apalagi di zaman anak muda banyak yang FOMO nih tentang trading nih. Saya juga pernah ngalamin ya ikut-ikutan FOMO kayak gitu ketika saya punya akun real, saya ikut-ikutan ikut analisa orang lain, padahal saya punya analisa sendiri, tapi karena saya gak percaya sama analisa sendiri akhirnya loss. Nah, untuk mengatasi itu sih menurut saya ya harus punya akun demo. Nah, harus punya akun demo, jadi kalau kita sudah punya analisa sendiri, kita coba dulu aja di akun demo. Sekiranya kita sudah matang dengan analisa sendiri, ya kita harus percaya diri aja, pede sama teknikal kita gitu. Oke, berarti yang saya garis bawahi ini berarti harus punya analisa sendiri ya, biar nggak FOMO. Soalnya kalau kita punya analisa sendiri, kita nggak tergantung sama orang lain ya, entah orang lain lagi buy, tapi kalau analisa kita lagi sell ya kita pede aja gitu ya berarti ya. Iya betul, kecuali memang ini punya mentor yang terpercaya gitu ya. Oh gitu, oke. Ada yang ngarahin. Nah, ngobrol soal yang tadi nih, punya analisa sendiri ini menarik nih. Gimana sih cara dari Wahyu buat punya analisa sendiri? Apa sih yang harus dipelajari? Ya yang pasti sih ya, kalau saya dulu sih otodidak ya, gak ada mentor, gak ada yang ngarahin. Pastinya saya cari informasi dari banyak sumber ya. Walau akhirnya bingung sendiri nih, tapi ya dari informasi itu ada yang kita ulik lah ya, dan kita kita terapkan di akun demo dulu. Oh, itu tadi juga kuncinya ya, akun demo. Jadi kita mencoba analisa baru yang kita pelajari di akun demo dulu gitu ya. Ya. Karena saya ini memang bisa disebut keras kepala juga ya, gak apa-apa ya, mungkin susah dibilangin sama orang. Karena ya memang saya mempunyai pendirian gitu ya. Saya punya analisa sendiri. Benar. Mau loss mau profit juga itu analisa sendiri. Gak bisa nyalain orang lain kan kalau loss. Iya. Itu kan udah resiko dan tanggung jawab kita ya ketika open posisi. Nah, tadi juga ngebahas soal sendiri ya, harus di akun demo dulu, coba dulu sendiri, jangan FOMO. Nah ini jadi bisa ngejawab buat teman-teman sobat lensa semua yang mungkin masih anak muda lah ya, yang masih sering FOMO tuh. Nah ini tadi udah dijelasin sama Wahyu caranya biar nggak FOMO. Nah mungkin yang tadi udah dijelasin udah dilakuin semua nih sama Wahyu sendiri ya. Ya sudah ya, itu menurut pengalaman saya ya yang tadi saya sampaikan. Jadi salah satu guru terbaik juga pengalaman ya. Betul sekali. Jadi untuk anak-anak muda yang mau terjun ke dunia real trading, jangan takut yang namanya loss ya. Iya benar. Kalau untuk loss mungkin atau MC, saya juga pernah dapat wejangan lah namanya ya. Anggap aja kalau kita baru mulai trading, loss atau MC itu adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk belajar. Belajarnya dari mana? Dari pengalaman. Betul. Benar nggak nih? Setuju nggak kalau kayak gitu? Wejangannya kayak gitu, setuju nggak nih? Setuju Mas Yogi, tapi kalau memang sampai sekarang masih ngalamin loss mulu, itu berarti ada yang harus dibenahi. Benar. Cara trading kita berarti ada yang salah.
Nah, Gimana nih? Ada nanya nih Maka teman-teman da- sobat lensa nih. maka dari itu ya untuk anak muda sekarang pantengin, jangan lupa follow yang namanya channel Lensa Trading. Oke, nah di sini emang kita juga nyediain ya untuk edukasi mungkinnya namanya dari yang pemula sampai yang sudah berpengalaman juga bisa lah ya lihat di kita. Iya betul sekali, di Lensa Trading ini lengkap banget ya. Oke, jadi itu tadi gimana sih cara ngatasin FOMO, ngatasin apa tadi ya, masalah modal ya. Nah selanjutnya mungkin anak muda ini yang tadi saya bilang ya, mental sama emosinya tuh lebih nggak stabil lah ya, karena mungkin labil banget ya, kalau bahasa-bahasa sekarang ABG itu kan labil lah ya. Ya. Nah itu cara ngatasinnya gimana sih waktu Wahyu dulu mulai trading nih? Pasti Wahyu juga adalah emosinya pengen cepet dapat uang, dapat profit. Tapi kan itu harus dibatasin ya kalau di trading ya. Gimana nih caranya waktu itu Wahyu? Yang pertama yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri sebelum trading itu, saya harus mengingat resikonya. Jadi contoh saya punya modal, punya uang nih, ya mungkin seperempatnya lah ya saya untuk tradingkan, dan saya pikirkan kalau ini loss segini. Ya. Nah, jadi udah tahu ya dari awal mau. Jadi saya sudah nyiapin diri nih kalau loss gimana. Nah kalau untuk profitnya ya itu sebagai bonus dari ketepatan analisa kita ya. Iya, bonus juga mungkin dari hasil belajar kita. Nah, bonusnya ya profit ya. Itu biasanya kalau kita analisa sendiri dan profit, dan wah itu pokoknya rasanya luar biasa ya. Oke, nah ini nih menarik nih, rasanya luar biasa kalau bisa analisa sendiri lanjut profit. Nah, gimana sih biar analisa kita tuh bisa peluang untuk profitnya besar? Ya, yang pasti sih kalau untuk profit besar ya disesuaikan juga dengan modal ya. Betul sih, benar. Namanya kita ini bisnis ya, bisnis trading. Ya mungkin dong kalau modal kecil kita dapat profitnya besar. Ya mungkin ada beberapa hanya berapa persen ya, kecil lah persentasenya ya. Tapi itu ya nggak, peluangnya kecil ya, karena memang di trading ini selain profit ya loss. Iya benar. Nggak profit terus, kecuali memang kita tradingnya profit terus, ya itu bisa lah ya, modal kecil dapat profit besar. Kayaknya kalau profit setiap trading profit kayaknya itu udah jago banget ya, karena mungkin yang saya tahu nih yang di lingkungan saya aja lah ya, trader-trader yang udah pada senior atau udah pada lama pun pasti ada lah ya yang namanya loss, nggak mungkin 100% profit sih ya. Ya betul, mungkin Mas Yogi juga ya pernah ngalamin lossnya. Tapi kalau Mas Yogi ini untuk sekali entry ini risk rewardnya itu berapa sih? Oh oke. Nah ini menarik nih Mas, risk reward ya. Karena risk reward tuh penting soalnya ya. Kalau saya sih biasanya 1:2 atau 1:3 itu cukup lah ya. Oke. Jadi reward kita 2 kali atau 3 kali lebih besar dari lossnya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita loss, misalnya kalau 1:2 nih, loss 1, profit 1, tetap kita akumulasinya profit kan. Nah itu juga penting kayak gitu ya. Ini yang harus dipelajari juga sebenarnya sama sobat lensa, apalagi yang baru mulai ya. Jadi ini cara kita menjaga risk management. Iya benar. Itu penting itu. Betul. Oke, nah kemudian kalau kita udah bisa tadi ya, dari mulai ada modal, kemudian kita udah bisa ngendaliin mental sama emosi kita, terus kita juga udah bisa analisis. Selanjutnya biasanya gimana nih? Habis kayak gitu, habis semuanya kita kuasain, apa sih yang harus kita lakuin? Ya kalau sudah kita kuasain ya pastinya trading dong. Ya kan yang kita kuasain ilmu trading. Benar. Nah kalau udah tradingnya nih, gimana sih ngejaga? Ya pasti kan apalagi untuk yang masih muda ya, pemula. Mungkin Wahyu juga waktu itu ngalamin ya modal dengan modal kecil yang bisa dibilang mungkin pas-pasannya kalau masih muda ya.
Ini gimana sih biar kita waktu trading tuh modalnya tetap terjaga? Untuk modal tetap terjaga ya. Ya yang pastinya cara trading kita harus benar. Gimana sih cara trading kita harus benar? Ya itu kita harus matengin analisa, teknikal, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau cara trading kita sudah benar, sudah disiplin lah ya. Nah, itu pasti profit itu akan ada ya. Oke, nah bener nih saya setuju, disiplin memang penting ya kalau untuk di trading. Ya. Soalnya percuma kita punya teknik yang bagus, analisa yang bagus, tapi kita nggak bisa disiplin sama teknik kita sendiri ya. Betul. Kadang ya trader itu dihantui itu sama disiplin ya, dihancurkan sama disiplin. Iya, benar. Kenapa? Mungkin gimana nih? Ya contoh misalnya dia mempunyai analisa, dia sudah yakin nih ya harga ini akan naik atau turun, tapi analisanya itu belum terkonfirm, belum valid. Karena dia mungkin gak disiplin dengan analisanya sendiri ya, dia terburu-buru untuk entry, jadinya apa? Ujung-ujungnya loss. Oh iya benar. Itu contoh kedisiplinan ya. Oke, nah berarti emang susah ya, karena mungkin saya juga ngalamin nih ketika saya kalau saya bilang ketika muda berarti saya udah nggak muda ya. Jadi saya bilangnya ya ketika dulu lah waktu awal-awal trading gitu ya. Emang kerasa ya untuk disiplin itu susah, apalagi yang anak-anak muda memang jiwa-jiwa rebelnya atau pemberontaknya tuh ada lah ya. Jadi susah banget buat disiplin tuh ya. Emosinya ya susah dikontrol, kadang emang sudah sifat manusia mungkin lah ya. Mungkin kalau anak-anak sekolah juga kan ya, waktu sekolah susah juga ya untuk disiplin tuh. Kadang harus sampai ada razia, harus apa kan. Mungkin itu juga yang menyebabkan untuk trading ini sebenarnya bisa dari usia muda pun bisa. Cuman harus lebih mengontrol diri ya, karena untuk masalah kedisiplinan atau yang lain-lain kayaknya dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia itu bakalan lebih matang biasanya. Betul, kalau disiplin ini di luar ilmu trading ya, karena ini tentang sifat manusia. Lebih mungkin harus ke psikiater ya. Psikologi ya. Psikologi ya. Memang nggak ada ya yang diajarkan di trading tentang disiplin. Jadi ya gimana kita sendiri harus mengatur dan mengontrol emosi kita. Betul. Tapi walaupun ini bukan tadi Wahyu bilang bukan bagian dari trading ya, cuman emang kedisiplinan ini berhubungan dengan trading walaupun bukan bagian dari tradingnya ya. Betul sekali, karena yang trading itu kan manusia dan manusia itu dikontrol sama emosi. Iya benar. Kalau emosinya gak kekontrol ya tradingnya juga gak kekontrol dong. Kemana-mana ya jadinya ya. Benar. Ya sifat manusia memang susah lah. Apalagi kalau di yang tadi saya bilang ya, di market forex dan komoditas ini yang likuiditasnya cepat, volatilitasnya tinggi, wah emosi ngaruh banget ya. Ya betul. Contoh ya, saya dulu waktu di forex ya saya suka entry cuan profit karena saya sudah merasa tinggi ya. Pede ya. Pede. Akhir-akhirnya dari profit yang saya kumpulkan itu loss dalam satu kali entry. Nah, jadi nggak bersisa nih. Ya ujung-ujungnya MC lah ya. Oke. Nah jadi emang salah satu guru terbaik dia. Tadi kita udah bahas lah, guru terbaik itu pengalaman. Mungkin dari pengalaman Wahyu juga ya, Wahyu sempat profit gede tiba-tiba habis dari satu kali open posisi, ya itu juga bisa dijadiin pengalaman ya ke depannya. Soalnya kan buat apa kita balik lagi nih ngebahas ke trading di masa kini ya. Buat apa di masa kini kita udah disediain fasilitas untuk memasang TP dan SL. Nah, ya kita kan bisa manfaatin ya. Itu juga fasilitas di trading sekarang ya kalau saya nggak salah. Kalau dulu nggak ada tuh. Iya, tapi di SLTP juga kadang bisa hancur nih ya sama yang namanya ketidakdisiplinan. Oh iya benar. Gimana nih contoh? Contohnya saat kita analisa sudah masang TP dan SL ya, misalnya reverse-nya 1:2 atau 1:3. Tapi setelah kita lihat pergerakan market, kadang tuh kita nafsu atau kita serakah. kita pindah-pindahin
garisnya kita tarik-tarik Oh. SL-nya atau TP-nya diperpanjang Iya, lagi. iya, iya, Nah, iya. serakah juga bisa dibilang. Ini ya. Jadi emang benar-benar ngaruhnya balik lagi tadi ke disiplinan. Berarti kalau sejauh ini ya yang kita bicarain, kalau disimpulin ya trading tuh muter ya. Muter. Semuanya balik lagi ke itu lagi, gimana cara kita ada modal, terus bisa belajar analisa, balik lagi ke disiplin. Nah kalau nggak disiplin ya balik lagi nanti modalnya habis lagi. Semua muter aja terus ya. Iya, kalau kita tradingnya gitu-gitu aja ya berarti harus ada yang dirubah dong dari Iya benar. kita atau dari analisanya. Berarti bisa disimpulin juga karena kalau yang tadi kita bahas ya muter juga di situ. Berarti salah satu kesimpulannya juga trading ini kita harus konsisten ya. Iya, betul. Oke, Mas Yogi, mungkin Mas Yogi juga tahu lah ya tentang kita sudah Apa nih? Waduh, selesai ya membicarakan ketidakdisiplinan nih. Oke. Sekarang kita balik lagi ke topik nih trading nih di masa kini nih ya. Ah. Mas Yogi juga tahu kan yang namanya itu EA atau expert advisor ya. Menurut Iya. Mas Yogi itu membantu gak sih buat trading? Ya itu kenapa ada juga karena memang sebagai tools ya atau sebagai alat trading ya pasti membantulah sama halnya dengan indikator. Cuman bedanya ini secara otomatis kan. Jadi kalau indikator kita harus lihat, kalau ini kita bisa buat programnya ketika sampai ke suatu suatu harga atau apa gitu ya yang confirm ya mereka akan otomatis ya itu sangat membantu juga sih. Cuman mungkin untuk IE ini menarik juga nih. Ini IE bisa jadi pembahasan kita selanjutnya nih ya. Lebih lengkap soalnya kita biar dari awal kita bahas soal IE-nya. Tapi ya saya juga setuju IE ini tools yang bisa kita manfaatkan di trading masa kini ya. Soalnya kan dulu mungkin orang-orang juga belum ngerti apa itu IE, belum bisa ya. Iya, karena memang baru sekarang nih ya muncul rame nih. Iya rame. Nah, cuman yang agak disayangkan ya ramenya juga ada juga lah yang ramenya positif, ada yang ramenya negatif. Nah inilah hati-hati juga untuk sobat lensa yang lihat-lihat tentang trading di medsos ya. Karena nggak semuanya itu bisa sobat lensa telan mentah-mentah lah ya. Harus benar-benar dipelajari. Jadi emang kita disediain platform yang lebih mudah untuk mengetahui trading, tapi karena mudahnya itu informasinya campur aduk nih ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kita juga harus bisa milih. Nah, itu juga penting ya. Betul, penting sekali untuk trading masa kini. Mungkin teman-teman juga sobat lensa ada yang belum tahu IE itu apa sih. Nah, jadi seperti yang Mas Yogi katakan ya alat bantu ya. Iya, itu kalau saya pribadi melihatnya itu sebagai alat bantu. Oke, tapi menurut Mas Yogi itu bagus ya sih buat cara trading kita di IE itu? Balik lagi ya kalau untuk penggunaan IE itu yang penting kita punya analisis dulu nih karena kan analisis kita yang diterjemahkan ke bahasa IE ya nanti ke bahasa pemrograman. Nah, itu tapi tetap pakainya analisa kita kan. Yang penting kita punya analisa dulu baru bisa diaplikasiin ke situ. Oh, jadi IE itu atau robot trading ini tetap kita yang nyeting ya sesuai dengan analisa kita. Cuman IE ini alat bantunya untuk dia otomatis open posisi dan jadi, close posisi ya. Kita nggak banyak ngelihat chart juga ya. Oh iya betul. Karena balik lagi nih, udah balik lagi nih kan muter lagi ya berarti ya. Balik lagi. Kita sebenarnya banyak ya. Cuman ya untuk lebih lanjutnya nanti dibahas. Iya itu ada dalam masing-masing. Cuman balik lagi untuk kalau kita sering ngelihat chart tuh biasanya ngaruhnya ke emosi, makin emosi makin ini. Nah, makanya salah satu caranya ya tadi bisa gunain IE ya kan nggak usah banyak lihat chart atau cara trading yang dirubah, jangan yang dikit-dikit harus lihat chart nanti emosi juga kan. Iya, kadang saya juga suka gatel kalau lihat chart ya, pengennya open posisi mulu walaupun nggak ada analisa yang udah valid nih. Berarti
Plus minus juga ya trading masa kini tuh. Karena platformnya gampang ada di HP kita, bisa dilihat terus ya. Jadi kadang-kadang suka gatal juga ya. Beda kalau dulu kan harus telepon yang kata Wahyu tadi ya. Kalau sekarang kan kita tinggal lihat HP, wah pergerakan harganya enak nih. Wah udah gatal nih pengen entry. Berarti ya semuanya juga ada plus minusnya ya. Pastilah. Lebih mudah kita akses, juga lebih mudah kita loss. Pusing. Lebih mudah kita pusing ya karena betul, lihat betul, pergerakan betul. harga. Ya benar sih, semua ada plus minusnya. Kalau mungkin istilahnya kalau di dunia tuh ada yin and yang ya. Harus stabil, harus seimbang. Pasti ada plus minusnya. Nggak mungkin segala sesuatu itu plus semua, nggak mungkin minus semua. Jadi pasti ada hal positifnya, pasti ada hal negatifnya. Cuman sama nih kayak di trading ya. Iya. Hal positif sama hal negatifnya pasti ada, tapi hal negatifnya atau resikonya bisa kita minimalisir. Ya itu hal negatifnya loss, hal positifnya ya profit. Iya. Tapi kita bisa minimalisir hal negatif biar kita tetap positif. Ya kalau kita bisa ngontrol, balik lagi ke diri kita sendiri ya. Nah, udah ada kata balik lagi nih. Kayaknya di podcast kita yang sekarang udah berapa kata balik lagi nih. Berarti emang trading tuh Terbaik lagi nih. trading tuh emang apa ya, berkutat di situ-situ aja sebenarnya. Betul sekali. Cuman walaupun di situ-situ aja susah ya karena kita nguasainnya ya. Ya makanya itu ya, kita ini walaupun kita sudah kuasai indikator atau analisa lainnya, ya jangan berhenti belajar mencoba ya. Ya, Karena di benar. trading ini selalu ada upgrade tentang teknikal maupun informasi-informasi tentang fundamental. Kita nggak bisa berpatokan di analisa yang udah lama, karena trading ini Iya. nggak sama dari masa lalu sama masa depan, nggak sama ya. Iya, hasilnya nggak akan sama walaupun banyak yang bilang histori harga tuh akan berulang. Tapi kita nggak tahu nih kapan berulangnya. Itulah yang jadi tantangan buat kitanya kan. Kapan harga ini bisa berulang? Ya kita juga benar tadi, kita juga jangan terpaku dengan satu analisa. Tapi saya agak mungkin sedikit menambahkan lah ya. Kalau satu analisa sih kayaknya harus nih buat analisa utama kita atau yang pokoknya ya. Itu harus ada satu senjata utama kita, tapi untuk yang lainnya kita tetap harus belajar untuk senjata-senjata yang lainnya ya. Contoh kayak indikator ya Mas Yogi, kalau saya kuasai satu indikator ini lagi bagus, tapi belum tentu besoknya bagus ya kan. Jadi saya juga harus kuasai beberapa indikator lah ya. Gitu. Jadi itu juga bagus tuh, ada beberapa indikator. Iya. Jadi kan bisa untuk konfirmasi kita ya. Up juga. Iya benar. Nah, tadi soal indikator udah, terus untuk tadi juga Wahyu sempat bilang ya kita harus tetap upgrade indikatornya biar kita bisa ikut upgrade pergerakan harga, karena bener nih di dunia trading tuh upgrade-nya cepet banget ya. Betul. Upgrade segala macam cepet banget. Buktinya aja dari dulu yang lewat telepon sekarang bisa langsung satu kali klik ya. One click. Nah itu jadi emang nanti mungkin kedepannya akan banyak lagi yang lebih baru ya. Jadi untuk yang lagi trading, baik itu yang baru mulai ataupun yang udah lama trading, harus tetap siap ya sama perkembangan trading ini ya. Betul. Ya saya rasa sih mungkin kedepannya akan semakin ramai juga ya orang-orang yang bertrading nih. Apalagi masa muda nih Pak Gen Z nih. Sudah Z, banyak. Iya, di media sosial ini banyak sekali Gen Z yang bertrading ya. Contoh dia banyak nampilkan analisanya, entah itu profitnya, banyak sekali nih. Iya, kadang-kadang kalau ada konten ataupun apa gitu ya di media sosial, banyaknya Gen Z ya yang komen tuh ya. Mereka luar biasa ya. Saya salut nih sama Gen Z sekarang yang udah belajar trading, luar biasa dari usia yang masih cukup muda ya, udah mulai. Saya pun nggak semudah itu belajar trading atau tahu trading. Karena memang anak muda ini lebih banyak keponya, banyak ingin tahu. Bener. Boleh ya. Itu juga ya yang buat Mas Wahyu atau Wahyu ini terjun ke trading ya, gara-gara kepo ya. Enggak sih, kalau bukan. saya tertarik karena profitnya, menghasilkan uang. Nah disitulah muncul yang namanya kepo, ingin tahu. Oh jadi emang ini ya macem-macem juga motivasi orang untuk tahu trading ini ya. Ada yang mungkin
mungkin diajak temennya, ada yang lihat dari media sosial. Nah, yang paling banyak mungkin emang yang money oriented nih. Yang tahu dulu profitnya, baru dia kepo nih trading tuh kayak gimana ya. Tapi untuk anak-anak Gen Z atau FOMO, jangan tergiur ya dengan profit ya. Ya. Kita juga harus tahu di trading ini nggak hanya profit, ada yang namanya loss. Nah, kalau kita hanya tergiur sama profit ketika trading kenyataannya loss mulu, itu bahaya. Iya, benar-benar. Emang anak muda kan nanti gampang trauma ya. Nanti udah Iya, betul. kalau taunya profit terus profit aja gitu ya, tiba-tiba ketika trading loss yang ada langsung trauma ya. Iya, tapi malah menurut saya lebih bagus buat anak muda baru terjun ke dunia trading real itu loss dulu. Biar dia itu mempunyai pengalaman. Tapi dengan catatan kalau mau terjun ke dunia real untuk pertama kalinya jangan pakai modal besar menurut saya. Jadi Tadi saya katakan. kalaupun loss masih dapat diterima lah ya gitu ya. Jadi ya anggap saja awal kita ke dunia real tradingnya itu hanya untuk percobaan saja, untuk percobaan analisa kita selama belajar di akun demo. Oke. Nah, kita bahas lagi soal trading di masa kini atau mungkin ke depannya ya. Kira-kira apa sih yang bakalan terjadi di dunia trading ke depannya nih? Apakah ya mungkin dari banyaknya trader, terus mungkin dari volatilitas harga. Kira-kira ke depannya bakal kayak gimana nih? Untuk gambaran yang mau mulai ataupun yang udah trading pengen tahu kira-kira ke depannya kayak gimana nih? Apa sih yang bakalan rame? Ya mungkin ini harapan saya juga ya, mungkin kedepannya akan banyak sekali anak-anak muda yang belajar pastinya ya, belajar trading, jangan hanya tergiur sama profitnya. Dan yang harus paling penting diketahui anak muda juga harus di trading ini bukan tentang profit. Oke. Ya. Jadi profit itu memang bisa didapatkan dari trading, tapi trading itu bukan hanya sekadar tentang profit ya. Menurut saya sih kedepannya pasti bakal banyak sekali ya, yang trader yang mungkin udah pada jago lah ya, karena dia di masa mudanya, masa Gen Z-nya ini udah mulai ya. Iya, udah rame sekali gitu ya, yang kasih edukasi Iya, di media benar-benar. sosial juga. Mungkin dengan kata Wahyu tadi akan banyak sekali trader dan akan banyak juga trader yang sudah paham soal ilmunya. Ini mungkin ke depannya juga akan mempengaruhi ke volatilitas harga ya, karena makin banyak trader, makin banyak transaksi, harga akan bergeraknya makin cepat ya. Betul ya. Mungkin kalau sekarang di market itu volatilitas karena ada news. Iya. Mungkin kedepannya karena banyak sekali antara seller sama buyer, banyak yang transaksi di market ya pergerakan juga pergerakannya jadi ini. Nah ini nih, berarti sebetulnya volatilitas ini bagus ya. Volatilitas besar ini bagus. Kenapa? Karena kita bisa dapat profit yang cukup besar juga ya dengan volatilitas tinggi. Tapi memang resikonya juga besar. Nah untuk menyambut ke arah sana nih, karena kan kedepannya kan tadi Wahyu bilang kemungkinan akan banyak trader, volatilitas akan tinggi, peluang kita makin besar ya, kita harus siapin dari sekarang ya. Betul sekali. Dunia trading ini akan selalu upgrade ya ke depannya ya. Enggak hanya mentok di situ-situ aja. Oke, jadi pembahasan kita cukup menarik nih untuk saat ini ya, untuk pembahasan trading masa kini. Yang bisa kita simpulkan tadi berarti ya kita bisa update di mana saja untuk infonya ya, bisa dari medsos, bisa dari teman lingkungan, sekarang udah banyak nih ya. Betul. Kemudian dari modal juga bisa dari modal yang kecil ya, nggak usah langsung modal besar. Terus tadi kita udah bahas jangan FOMO dan lain-lain ya. Terus instrumen mana sih yang enak, apakah forex, kripto, itu ada plus minusnya ya. Nah, Sobat Lensa, jadi untuk Sobat Lensa yang mau memulai trading, jangan ragu, bisa belajar di mana saja, bisa pelajari soal trading ini, bisa mulai dengan akun demo juga, dan bisa juga
memulai dengan modal yang kecil dulu, kemudian pelajari analisisnya, terus jangan FOMO dan selalu gunakan manajemen risiko, itu yang paling penting. Jadi jangan takut untuk Sobat Lensa memulai terjun di dunia trading, karena semakin cepat Sobat Lensa terjun di dunia trading akan semakin mudah ke depannya, karena ke depan perkembangan trading ini menurut pembicaraan kita tadi akan semakin maju perkembangannya. Oke, nah Sobat Lensa, kayaknya obrolan kita untuk saat ini cukup nih ya. Wah, nggak kerasa juga nih, udah lama ternyata kita ngobrol ya. Mungkin agak ngalor ngidul ngobrolnya, tapi Ya, semoga bermanfaat lah ya. bermanfaat, ambil poin pentingnya aja ya. Nah itu. Nah jadi untuk Sobat Lensa jangan lupa nih untuk di follow juga akun sosial media kita ya. Kita juga Betul akun sosial media baik di TikTok, Instagram ataupun di YouTube ini juga bisa di subscribe biar nggak ketinggalan info-info dari Lensa Trading. Oke, nah saya Yogi pamit, dengan Wahyu juga pamit. Terima kasih sudah menonton dan salam profit.